kakak mau nekat lagi, bisa ndak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya tak kasih kakak. Halo guys, selamat datang kembali di channel Faharu Zailani. Gimana nih kabar kalian semua? Apakah kalian sedang baik-baik saja? Gua doakan kalian dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan dalam keadaan yang sangat-sangat berbahagia gitu ya. Walaupun kalian dalam keadaan yang tidak sehat ataupun dalam keadaan yang tidak bahagia, banyak masalah, gua doakan masalah tersebut bisa terselesaikan dengan secepat-cepatnya mungkin. Di sini gua akan coba membahas kasus yang benar-benar viral di Indonesia, yaitu kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau yang bisa dikenal dengan Agus Buntung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Oke guys, di sini gua akan coba membahas tentang kronologi bagaimana si Agus Buntung ini bisa melancarkan aksinya kepada korban-korbannya. Nah, di sini gua akan coba menjelaskan kronologi kejadiannya. Jadi, kasus pelecehan seksual oleh Agus Buntung ini terungkap pertama kali pada tanggal 7 Oktober 2024. Kala itu ada seorang mahasiswi yang melaporkan ke kepolisian jika dirinya itu jadi korban aksi pelecehan seksual oleh Agus Buntung ini. Setelah adanya laporan tersebut, tim kepolisian pun melakukan penyelidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB kemudian menetapkan Agus menjadi tersangka. Kasus ini pun lantas menjadi sorotan publik dan trending topik di media sosial seperti yang kita ketahui gitu ya. Pasalnya, si Agus ini diketahui menyandang disabilitas gitu, atau diketahui sebagai penyandang disabilitas tanpa memiliki kedua tangan. Mengaku bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah. Jadi si Agus ini tuh pernah menyangkal tuduhan tersebut dan sangkalan itu tuh viral di media sosial gitu. Dan kita pun sebagai orang awam yang tidak mengetahui gimana kasusnya gitu, seperti percaya-percaya aja kepada Agus gitu dan menyalahkan kepada kepolisian gitu yang menetapkan Agus ini sebagai tersangka. Karena yang kita ketahui Agus ini tidak memiliki kedua tangan gitu, bagaimana dia bisa melancarkan aksi tersebut gitu kepada si para korbannya. Kita juga sempat terkecoh nih sama si pengakuan Agus ini, yang dimana si Agus ini mengaku bahwa dia telah dipitnah gitu ya. Nah, namun seiring berjalannya waktu gitu ya, setidaknya ada 15 orang yang bersuara dan mengaku menjadi pelecehan seksual Agus Buntung. Nah, kita juga curiga juga nih, masa 15 orang ini berbohong gitu dan memfitnah si Agus Buntung ini gitu, dan apa motifnya gitu. Agus Buntung ini bukan siapa-siapa anjir. Dia penyandang disabilitas gitu, dia bukan siapa-siapa, bukan artis lah, bukan apa gitu, bukan orang kaya. Ya kita juga mikir gitu, kenapa si 15 korban ini tuh bisa memfitnah si Agus Buntung ini. Nah, menurut pengakuan korban juga, si Agus Buntung melakukan aksinya itu di dalam homestay yang gua udah jelaskan tadi gitu ya. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan telah menerima kesaksian dari sejumlah saksi dalam kasus pelecehan seksual tersebut. Jadi pihak kepolisian itu sedang mendalami gitu ya kasus yang dilakukan oleh si Agus Buntung ini gitu. Nah, setelah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan pihak homestay gitu ya, tim kepolisian NTB mengungkapkan Agus memang beberapa kali mengunjungi homestay tempatnya melakukan aksi kejadian atau aksi pelecehan tersebut gitu. Tim kepolisian juga mengungkap setidaknya ada 4-5 pertemuan lagi. 4-5 perempuan gitu berbeda dibawa oleh Agus Buntung ini ke dalam homestay gitu selama setahun terakhir. Ini kan gila gitu anjir, 4-5 pertemuan diajak ke dalam homestay, masuk kamar, kunci
kamarnya dikunci gitu. Gimana caranya gitu kan si Agus Buntung ini bisa melakukan hal tersebut? Gua aja yang normal gitu ya gak bisa gitu untuk melakukan aksi tersebut gitu. Anjir, parah banget gitu kan. Manipulasi si Agus ini gitu. Nah, hal ini juga yang semakin menguatkan kecurigaan gitu ya bahwa si Agus Buntung ini melakukan aksi pelecehan seksual. Menurut para pengakuan atau menurut pengakuan para saksi, para korban yang datang bersama Agus tak terlihat ada keanehan ataupun kejanggalan gitu. Jadi si korban ini tuh masuk ke dalam homestay itu emang yang pegawai homestaynya juga tidak curiga gitu bahwa ada kejanggalan di dalam kejadian tersebut gitu. Nah, sementara menurut psikolog dalam melancarkan aksinya tersebut Agus itu mengandalkan trik manipulasi emosional gitu. Nah, jadi untuk menemukan korban gitu ataupun untuk menjadikan si korban ini bisa dimanfaatkan oleh Agus ini, si Agus ini menggunakan trik manipulasi emosional gitu. Nah, menurut keterangan polisi atau menurut keterangan kepolisian, Agus Buntung memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban mengikuti keinginannya. Tuh kan bener anjir. Temuan ini memicu kemarahan masyarakat Indonesia, apalagi setelah bukti beberapa rekaman video dan suara mulai terungkap gitu. Jadi si masyarakat ini tuh dari awalnya tidak percaya bahwa Agus ini tuh melancarkan hal tersebut, jadi sangat-sangat percaya bahwa pelakunya itu adalah benar Agus Buntung ini gitu. Agus di penyandang disabilitas ini gitu. Nah, jika kalian tidak tahu gitu ya manipulasi emosional itu apa gitu, di sini gue akan coba menjelaskan gitu manipulasi emosional itu apa gitu. Nah, dalam dunia psikologi, menyalahgunakan atau menyalahgunakan kepercayaan dan kelemahan korban itu disebut manipulasi emosional. Manipulasi emosional ini seringkali sulit dikenali gitu karena sifatnya itu tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya dapat sangat merusak kepada mental gitu. Nah, si Agus ini diduga menggunakan beberapa trik manipulasi emosional, dan gua akan coba menjelaskan trik yang dilakukan oleh si Agus ini kepada si para korbannya. Yang pertama itu si Agus ini memanfaatkan rasa tidak aman si korban ini. Seperti yang dijelaskan di dalam podcast Deddy Corbuzier. Jika kalian belum nonton podcastnya, kalian bisa tonton dulu podcastnya. Di situ si korban ini menjelaskan gitu bahwa si Agus ini memanfaatkan rasa tidak aman korban, yang dimana si korban mahasiswa itu yang ada di podcast itu tidak tahu jalan dimana dia itu pengen pulang ke kosannya tapi tidak tahu jalan. Nah, dan ini dimanfaatkan oleh si Agus Buntung ini gitu. Kakak mau nekat lagi? Bisa ndak aku minta jangan nekat? Coba lah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Yang kedua, Agus Buntung ini menggunakan trik isolasi sosial. Nah, si Agus ini diduga berupaya menjauhkan korban dari orang-orang yang dapat memberikan dukungan emosional. Dengan mengontrol lingkungan sosial korban, pelaku memastikan bahwa korban bergantung sepenuhnya pada dirinya gitu. Jadi si Agus ini tuh meyakinkan korban bahwa si Agus ini tuh bisa menolong korban tersebut gitu. Seperti yang tadi gitu, contohnya mahasiswa itu kan tidak bisa pulang ataupun tidak tahu jalan pulang. Nah, si Agus ini tuh memberikan kepercayaan kepada si korban ini tuh bahwa si Agus ini tuh akan mengantarkan korban ini ke kosannya gitu, karena si Agus ini tahu jalan gitu. Nah, itu isolasi sosial, trik yang dilakukan oleh Agus. Terus Agus ini juga melakukan trik playing victim, yang dimana pelaku kerap membalikan situasi dengan memainkan peran sebagai korban. Jadi si Agus ini tuh memanfaatkan kekurangannya, yang dimana kekurangannya itu mohon maaf tidak memiliki kedua tangan gitu ya. Itu tuh
kelemahan itu tuh dimanfaatkan oleh Agus untuk bisa menggait korbannya gitu. Yang dimana hal ini tuh membuat korban merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf meskipun tidak melakukan kesalahan gitu. Dia itu memanipulasi kekurangannya itu sebagai kesedihan dia gitu, dan si korbannya ini tuh iba gitu, ada rasa iba terhadap si Agus ini gitu. Nah, manipulasi emosi ini juga memiliki efek yang jangka panjangnya itu benar-benar serius kepada si para korbannya, terutama anak-anak gitu. Nah, kasus ini juga ataupun si korban ini tuh ada juga anak-anak yang terlibat gitu. Nah, dampaknya ini meliputi harga diri yang rendah. Jadi si korbannya itu tuh merasa harga diri itu rendah gitu, merasa tidak berharga akibat terus-menerus direndahkan. Terus korban ini tuh bisa juga trauma secara jangka panjang, yang dimana trauma ini itu meliputi kecemasan, ketakutan, dan depresi dapat menjadikan bagian dari hidup korban gitu. Terus ada juga ketergantungan emosional, yang dimana si korban mungkin sulit keluar dari hubungan tidak sehat karena sudah kehilangan rasa percaya diri gitu, ataupun ya itulah trauma gitu, sama aja dengan trauma. Nah, mungkin Polda NTB memastikan proses hukum berlangsung secara transparan, diantaranya dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan rekonstruksi kasus untuk mengungkap detail peristiwa gitu. Mungkin itulah kronologi yang bisa gua jelaskan terhadap kasus yang lagi viral sekarang gitu ya di Indonesia, yaitu kasus Agus Buntung ini. Gua juga nggak percaya gitu bahwa seorang Agus gitu ya, parah lu Gus, bisa melakukan ataupun bisa melakukan bukan ancaman ya, pelecehan gitu ya, pelecehan seksual terhadap 15 korban. Anjir, bayangin lu 15 korban kayak gimana gitu kan. Gua aja satu korban pun gak bisa gitu untuk menggaya satu korban, dia 15 korban. Anjir, lu hebat dan lu jahat anjir Agus. Jadi mungkin segitu saja ya yang bisa gue jelaskan terhadap kasus Agus ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang gue jelaskan tadi, dan mohon maaf jika gue belibet gitu ya, karena gue udah lama gak bikin video gitu. Gue ini sekarang doain ya guys, lagi fokus untuk nyusun gitu ya, nyusun skripsi, dan doain juga gue lulus tepat waktu gitu. Mungkin segitu saja, gue pamit undur diri. Bye bye.